أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Manusia mulai menampakkan perbedaannya ketika berada di waktu sulit dan bencana. Sebagaimana ucapan Al-Imam Hasan Al-Basri, Ra'ainahum mutaqaribina fil afiyah au fin ni'am. Kami melihat manusia itu dalam kondisi nyaman, dalam kondisi lapang, cenderung hampir sama. Wa idza waqa'al bala tabayanu, dan apabila bencana itu datang, maka terlihatlah perbedaan di antara mereka. Siapa yang beriman, siapa yang tidak. Siapa yang mengembalikan kepada Allah, siapa yang bergantung kepada makhluk. Siapa yang sujud dan ruku, siapa yang sibuk mendekat kepada makhluk tapi melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, hari-hari ini bukan alasan untuk tidak tampil sebagai orang baik di mata Allah, lalu di mata manusia. Hari-hari ini bukan alasan untuk tidak beribadah, karena justru disinilah hari-hari pembuktian dan hari-hari pembedanya. Dan salah satu pembeda di hari-hari ini adalah akhlak seorang muslim, sekaligus mentalnya seorang muslim, yang bernama optimisme. Seorang muslim, ia tampil beda di hari-hari ini. Orang yang beriman, ia menampakkan dan menampilkan kelasnya di hari-hari ini. Di antaranya, dia akan menghadapi dengan penuh optimis. Seberat apapun hari esok, menurut prediksi manusia. Kenapa demikian? Karena dia punya ilmu. Dan ilmu itu melahirkan keyakinan. Dan di antara ilmunya adalah sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan lain-lain, yu'jibunil fa'lu. Aku takjub dan kagum dengan optimisme. Al-fa'lu. Dijelaskan Nabi SAW sendiri, al-kalimatu salihah, al-kalimatu thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, yang positif, kapanpun, dimanapun. Ketika lagi lapang, maupun ketika lagi jatuh, kalimat-kalimat positif, kebaikan, kesolehan itu harus keluar dari seorang muslim. Dan harus dia perdengarkan dan dia dengarkan. Disinilah seorang yang beriman menampilkan kualitas dan kelasnya. Di saat atmosfer yang ada adalah atmosfer pesimis dan keputusasaan, angka yang terpapar semakin tinggi, lalu daya beli semakin berkurang, omset jatuh, banyak usaha tutup dan gulung tikar, dan wacana serta rencana khususnya menyambut bulan Ramadan itu terancam gagal.
Bayangkan secara bisnis yang tahun-tahun lalu trennya adalah ketika di Ramadan akan menjadi puncak penghasilannya, tahun ini terancam berbeda 180 derajat. Dan masih banyak lagi kendala di lapangan. Maka wajar suasananya pesimis, suasananya putus asa. Tapi orang yang benar-benar beriman justru tampil atau berusaha tampil sebaliknya. Dia bangun optimisme. Dia nggak pesimis. Karena dia tahu nabinya SAW itu kagum dengan optimisme. Ulama mengatakan optimisme atau fa'al itu akan membuka kebaikan demi kebaikan. Dan dia yakini itu. Karena dia pelajari itu. Dan ilmunya bukan hanya di kepalanya, tapi meresap ke dalam hati. Sebagaimana kata al-ilmu fis sudur wa laysa fis sutur. Ilmu itu di dalam hati, bukan di goresan pena, yang akhirnya terlukis di buku-buku catatan kita. Karena dia yakin bahwa keputusasaan, pesimis, itu sifat yang dibenci oleh Allah. Dan ibarat air dan minyak dengan orang-orang beriman. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 87. Wala tay'asu min rauhillah. Dan janganlah kalian putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam ayat ini menunjukkan ketidaksukaannya terhadap pesimisme dan keputusasaan. Jangan putus asa dengan rahmat Allah sejatuh-jatuh apapun kita pada hari-hari ini. Seturun apapun grafik bisnis kita, jangan putus asa. Jangan negatif. Jangan pesimis. Wala tay'asu min rauhillah. Dan jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Berhenti sampai di sini ayatnya belum. Mari kita lanjutkan. Innahu la yai'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Dan sesungguhnya tidak ada yang putus asa dari rahmat Allah kecuali kaum-kaum yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Ini sebuah firman yang lugas dan tegas bahwa pesimis, putus asa itu ibarat air dan minyak dengan orang-orang beriman. Makanya tidak heran Al-Imam Qatadah ketika menjelaskan ayat ini menjelaskan bahwa ayat ini dengan tegasnya menjelaskan bahwa putus asa dosa besar. Dosa besar. Dan ini pun yang dinyatakan oleh para ulama-ulama yang lain seperti Abdullah bin Mas'ud dalam hadis Tabrani. Kata beliau radhiyallahu ta'ala an, sahabat besar ini, akbarul kabair, dan dosa-dosa besar yang paling besar, al-isyraku billah, yang pertama syirik kepada Allah. Dan yang kedua al-amnu min makrillah, yang kedua merasa aman dari murka Allah. Dia bermaksiat dan dia merasa aman dengan maksiatnya. Kata Abdullah bin Mas'ud, itu dosa besar yang paling besar, atau di antara dosa besar yang paling besar.
Lalu yang ketiga dan keempat apa? Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Putus asa dari rahmat Allah. Itu diantara dosa-dosa yang sangat besar. Kenapa? Karena itu bertentangan dengan kesukaan Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi suka dan kagum dengan optimisme. Dan ini bukan meremehkan. Ini bukan sok jago. Ini bukan sombong. Ini bukan kepedean. Kenapa demikian? Karena ketika seorang mukmin optimis separah apapun kondisi, sedown apapun kondisi, ketika dia divonis positif COVID-19 misalnya, apalagi dia belum sampai divonis dan masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, kita sepakat bahwa nikmat sehat lebih mahal daripada nikmat harta. Ketika dia optimis di saat hal-hal itu terjadi di hari-hari ini, bukan dirinya yang dimajukan, bukan dirinya yang diangkat sebagaimana gayanya orang-orang sombong. Tapi orang-orang beriman melakukan itu semua karena ia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinannya kepada Allah, karena mereka kembali kepada Allah. Saudaraku yang Allah muliakan, kita sudah jelaskan bahwa tujuan musibah, bencana, apalagi pandemi seperti saat ini adalah agar orang kembali kepada Allah. Wa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un, dalam surat Al-An'am ayat 42 yang sudah kita kaji bersama. Dan kami timpakan kesulitan, musibah, rasa sakit. Agar apa? Agar mereka kembali kepada Allah. Agar mereka tadarru, hanya beribadah kepada Allah. Hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harap yang disertai dengan kerendahan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah. Agar mereka taat kepada Allah, sujud kepada Allah. Agar mereka istiqanah, kembali kepada Allah. Merendahkan diri, tunduk kepada Rabbul Alamin. Ini kan tujuan ini semua. Lalu kita juga pelajari surat As-Sajdah dan surat Ar-Rum. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah. Dan ketika orang yang beriman kembali kepada Allah, ia dapati bahwa Rabb-Nya Ar-Rahman Ar-Rahim. Oke, usaha kita jatuh saat ini hadirin. Tapi ketika orang beriman kembali kepada Rabb-Nya, dan ia tersadar, dan bukan hanya tersadar, dia yakin bahwa yang kasih rezeki itu bukan pelanggannya. Yang kasih rezeki bukan atasannya, bukan bosnya, bukan perusahaannya. Yang kasih rezeki adalah Rabb-Nya Jalla wa'ala, Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di atas langitlah sumber rezeki kalian. Dan apa yang dijanjikan kepada kalian. Maka dia akan tenang. Pesimis itu berganti dengan optimisme. Karena walaupun pelanggannya tidak membeli karena daya beli benar-benar merosot. Karena walaupun perusahaannya merumahkan dia, usahanya tutup, tapi Rabb-Nya masih ada. Ar-Rahman
Itu ada. Bukankah Allah nggak pernah meninggalkan kita, jamaah? Di saat tidak ada yang order, di saat semua planning kita berantakan di 1, 2, 3 bulan ini, di saat tidak ada pembeli, di saat tidak ada barang, tidak ada yang tertarik dengan jasa kita pada hari-hari ini, Rabb kita bukan hanya ada, tapi sayang kepada kita. Masa itu nggak ada tempat di dalam hati kita, saudaraku? Lalu kemana iman? Yang bermain imannya, bukan kesombongannya. Oleh karena itu, orang-orang terbaik itu tetap optimis walaupun tidak ada perhitungan manusia yang memprediksikan dia selamat. Orang-orang terbaik akan tetap optimis walaupun seluruh perhitungan manusia menyatakan dia akan gagal. Dia akan jatuh. Karena dia tahu yang memutuskan bukan makhluk, bukan manusia, tapi Allah penciptanya yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mithlahun yatanazzalul amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Dia yakin dengan surat At-Talaq ketika Allah berfirman, Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, dan Allah turunkan ketetapannya melintasi lapisan-lapisan tersebut. Allah tetapkan takdirnya. Allah tetapkan bahwa hari-hari ini kita harus memasuki masa-masa yang gak mudah, masa-masa yang berat. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita, menyakiti kita, menghempaskan kita? Tidak. Tujuannya lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, agar kalian mengetahui dan meyakini bahwa Allah lah yang maha berkuasa. Maka ia akan menjalani tujuan tersebut. Dan meyakini bahwa yang berkuasa bukan makhluk, tapi Rabbuna Azza wa Jal, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka walaupun manusia bilang, Anda akan gagal, Anda akan gagal, Anda akan gagal, tapi Rabbnya bilang, Anda akan berhasil, maka dia optimis dan dia lebih percaya kepada Rabbnya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم